Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Tuhan berikan damai sejahtera, berikan hikmat, bijaksana, kebudi, pengertian, supaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat. Semua yang bukan dari Tuhan, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memberkati dan Roh Kudus menghibur, Roh Kudus mencerahkan. Jadikan hari ini hari mujizat Tuhan, hari sukacita, hari damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Amin. Salam. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang indah. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, saudara. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Luar biasa. Tema hari ini, saudara, panggilan Tuhan. Setiap orang dipanggil Tuhan, saudara. Dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk bersaksi, dipanggil untuk menjadi berkat. Dan setiap orang harus menyadari tugas dan panggilannya, saudara. Karena panggilan itu luar biasa. Panggilan itu hebat. Panggilan itu pribadi. Jadi panggilan Tuhan kepada kita, saudara, adalah panggilan pribadi. Adalah panggilan yang hebat. Panggilan yang luar biasa. Kita akan melihat di sini contoh orang yang mendapat panggilan yang luar biasa. Panggilan pribadi yang hebat. Yaitu Elisa. Elisa adalah seorang pengusaha. Elisa tadinya adalah seorang pekerja keras. Elisa tadinya adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi luar biasa, saudara. Ketika Elia datang dan memanggilnya, dia pun mengikutinya. Dia respon. Dan dia tahu itu panggilan yang luar biasa. Dan panggilan itu harus segera direspon. Kita lihat di sini beberapa hal yang indah. Dikatakan di sini, apa yang dilakukan oleh Elia untuk memanggil Elisa, saudara? Yang pertama, Elia pergi dan menemui Elisa. Di 1 Raja 19, ayat yang ke-19 dikatakan di sini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Luar biasa. Jadi Elia datang sendiri menjumpai Elisa, saudara, tidak pakai perantara. Ini yang saya katakan, panggilan Tuhan adalah panggilan yang langsung ke pribadinya dan tidak pakai perantara. Jangan katakan ada perantara yang memanggil saya. Ada perantara yang Tuhan izinkan untuk memanggil saya. Tidak ada, saudara. Karena panggilannya langsung kepada orangnya. Kalau panggilan Tuhan datang kepada saudara, itu artinya panggilan pribadi. Langsung kepada saudara. Elia dikatakan di sini, pergi sendiri dan langsung menjumpai Elisa bin Sarfat. Yang kedua, Elia melihat bahwa Elisa sedang bekerja. Sedang bekerja dengan rajin. Dia dan orang-orangnya, saudara. Ini kan luar biasa. Ini yang saya katakan. Elia memanggil orang yang tepat, orang yang rajin, orang yang suka bekerja, dan orang yang tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi panggilan Tuhan datang kepada orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa mengerjakan tugas dan panggilannya dengan luar biasa, orang yang bisa menanggapinya dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, saudara. Kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan, itu artinya ada tugas yang harus dikerjakan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi Tuhan memanggil orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Orang yang mau bekerja, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia mendekatinya. Lalu melemparkan jubahnya kepadanya. Luar biasa.
Jubah adalah tugas, jubah adalah pekerjaannya, saudara. Jadi Elia melemparkan jubahnya, itu artinya Elia melemparkan tugasnya, pekerjaannya kepada Elisa. Sekarang tinggal tergantung Elisa. Apakah dia mau menanggapinya? Apakah Elisa mau mengambil jubah itu? Apakah Elisa mau mengikuti Elia, saudara? Ini luar biasa. Ini saya mau katakan bahwa Tuhan memanggil kita dengan sebuah tugas, dengan sebuah pekerjaan yang hebat, dengan sebuah misi yang hebat. Firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Bahkan sebelumnya dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Sampai pada kesudahan zaman, saudara. Luar biasa. Ini saya mau katakan, Tuhan menyertai orang yang mau mendengar panggilannya, menanggapinya, dan melakukan perintahnya. Kita lihat di sini. Elia sudah memberikan semua tugas dan tanggung jawabnya. Semua pilihannya. Sekarang tergantung Elisa, saudara. Apakah tanggapan Elisa? Kita lihat di sini. Yang pertama tanggapan Elisa. Ia meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Luar biasa. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Ia meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Jadi Elisa bukan hanya sekedar menanggapi. Elisa bukan hanya sekedar mengambil jubah Elia. Tetapi Elisa melihat Elia berlari menghampirinya, saudara. Kata berlari itu luar biasa. Ini saya mau katakan, mengapa Elisa dipakai Tuhan luar biasa? Sama seperti Elia. Bahkan lebih banyak lagi mujizat yang dilakukannya, saudara. Karena responnya luar biasa. Kalau saudara bisa berlari, menanggapi panggilan Tuhan. Kalau saudara bisa berlari, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, pasti saudara akan mendapat berkat. Pasti saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Karena respon itu menentukan, saudara. Ada orang dipanggil Tuhan, pelan jalannya. Walaupun dia mendengarkan, dia mengiyakan, tapi pelan jalannya. Jadi pelan juga Tuhan memakainya. Karena memang orangnya pelan, saudara. Ada orang yang dipanggil Tuhan, cepat jalannya. Dan dia dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan cepat, saudara. Tapi yang luar biasa, orang yang mendapatkan panggilan Tuhan dan berlari mendapatkannya. Berlari, mengejarnya, melakukannya. Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Jadi apa respon kita hari ini, saudara? Ketika kita mendengar panggilan Tuhan, apakah kita cuek, hanya diam, dan tidak katakan apa-apa? Apakah kita cepat melakukannya, saudara? Cepat tanggap. Dan apakah kita mau dengan semangat, dengan kekuatan, dengan kemampuan, segala kemampuan melakukannya? Seperti Elisa berlari, mengerahkan kekuatannya, kemampuannya, saudara. Firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita bisa menanggapi panggilan Tuhan dengan cepat, dengan berlari, itu artinya kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Jadi Elisa menunjukkan bahwa dia cinta Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dia mengasihi Tuhan melebihi semuanya. Bahkan melebihi semua pekerjaannya. Dia meninggalkan pekerjaannya, saudara. Luar biasa. Dan kita lihat lagi di sini yang kedua. Respon dari Elisa ketika mendapatkan panggilan Tuhan. Ketika mendapatkan jubah Elia. Elisa berkata kepada Elia, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Elisa minta izin. Elisa minta restu dari Elia untuk mengizinkannya. Dan minta restu dari orang tuanya. Ini luar biasa, saudara. Itu artinya Elisa mengasihi keluarganya. Elisa mengasihi orang tuanya. Dia tahu orang tuanya menunggunya. Orang tuanya ingin tahu kabarnya. Orang tuanya ingin tahu apa yang akan dilakukannya, saudara.
Jadi, Elisa pergi untuk bicara dulu dengan orang tuanya. Bahkan dikatakan di sini, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Luar biasa, dia ingin mencium dan memeluk mereka. Itu artinya Elisa menghormati orang tuanya, saudara. Dia ingin orang tuanya yang pertama tahu dahulu apa yang akan dilakukannya, apa yang akan dikerjakannya, apa yang akan dilakukan bersama dengan Elia, saudara. Jadi kalau orang tuanya sudah tahu, dia akan lega, dia akan tenang. Karena orang tuanya pasti tidak akan mencemaskannya lagi, saudara. Pasti akan merelakannya. Ini yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, maka panjang umurmu di muka bumi ini. Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi orang tua, berdoa buat mereka, dan selalu menjaga dan selalu melindungi mereka, saudara. Apa yang dilakukan oleh Elisa menunjukkan bahwa dia mengasihi keluarganya. Dia mengasihi orang tuanya. Nomor satu yang dilakukan, dia mengasihi Tuhan. Dengan dia menanggapi panggilan Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Yang kedua, dia mengasihi keluarganya. Dan kita lihat lagi di sini, saudara. Apa yang terjadi kemudian? Panggilan Tuhan kepada Elisa adalah panggilan pribadi. Elisa mendapatkan kunjungan dari Elia. Dan itu berkat yang mengejutkan. Itu berkat yang luar biasa. Ketika Elisa minta persetujuan dari Elia, jawaban Elia, saudara, luar biasa. Yang pertama, Elia mengizinkan dia untuk pulang dan menemui ayahnya dan ibunya, untuk memeluk mereka, untuk bicara dengan mereka. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20b. Jawab Elia kepada Elisa, kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elia juga ingatkan, supaya Elisa ingat akan janjinya. Supaya Elisa tidak lupa kembali, saudara. Kata ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Untuk mengingatkan Elisa, dia harus menepati janji dan dia harus segera kembali. Karena ada banyak tugas yang harus dilakukannya, saudara. Luar biasa. Yang kedua, tanggapan Elia. Elia ingin Elisa menjadi muridnya, mengikutinya, dan menjadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Ada orang dipanggil Tuhan, jawabannya sibuk, masih sibuk. Tidak ada waktu. Ada orang juga yang ketika dipanggil Tuhan, katakan, saya tidak punya waktu. Saya baru dapat pekerjaan, baru dapat proyek. Tuhan ingin setiap orang percaya menyadari bahwa semua berkat yang diterima adalah berasal dari Tuhan. Jadi dia harus datang. Dia harus mengucap syukur. Dia harus melayani Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan. Tidak harus jadi pendeta, saudara. Sebagai karyawan, sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, sebagai seniman. Juga hobi. Apa hobi kita? Pemain sepak bola, pemain basket, penari, dancer, penyanyi. Tuhan bisa pakai bakat yang ada pada kita, saudara. Dan Tuhan ingin setiap orang bertanggung jawab melakukannya. Ada banyak orang tidak mau melakukannya. Tidak mau bersaksi dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam bakat-bakat seninya, saudara. Tuhan ingatkan hari ini bahwa setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi muridnya, untuk mengikutinya. Berbahagia orang yang mendengarkan dan melakukannya. Dia akan selamat, dia akan diberkati Tuhan, dia akan mendapatkan mujizat Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang hebat. Tuhan melihat setiap orang percaya, orang-orang yang datang, orang yang menyerahkan pergumulan masalahnya. Tuhan menjawab doa mereka hari ini, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang luar biasa. Jadikan hari ini hari jawaban doa, hari sukacita, hari damai sejahtera. Tuhan juga memberkati bangsa kami, pemerintah kami, memberkatinya, menyelamatkannya. Jadikan hari ini hari sukacita, hari damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.